Selamat datang di channel Medcam Academy. Kali ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri bagian yang kedua. Nah, kita mulai dari kebalikan. Nah, di sini ada kebalikan dari sin. Ternyata sin itu kebalikannya itu adalah kosekan, kosekan X ya. Terus cos itu kebalikannya bisa dibuat menjadi cos X, itu sama dengan sekan X. Begitu juga dengan tan itu bisa diubah menjadi seperkotangan X. Ya, jadi tan X bisa diubah jadi seperkotangan X. Nah, ini juga bisa dibalik ya. Jadi bisa dibalik jadi kosekan X itu sama dengan sin X. Begitu juga dengan sekan X itu sama dengan cos X dan kotangan juga ya. Kotangan X itu sama dengan tan X. Oke, selanjutnya misalkan di sini saya punya diagram ya, ini ada lingkaran pada diagram kartesius. Dia pusatnya pas di pusat ya, pusat lingkaran dengan pusat ininya sama. Pusatnya di 0,0. Kemudian saya buat sebuah garis jari-jari yang berwarna kuning ini, itu dengan titik X, Y. Berarti ini yang warna kuning adalah jari-jari, saya tulis R dulu. Kemudian yang di bawah ini yang warna biru ini adalah X. Dan yang ini itu adalah Y. Ya, ini tingginya kan sama dengan ini ya. Ini sama. Oke, jadi itu Y. Nah, terus di sini saya kasih sudut. Ini misalkan ini sudutnya adalah sudut alfa. Seperti ini. Nah, sekarang saya coba keluarkan dulu segitiganya. Ini saya keluarkan ya. Saya coba taruh di sini deh. Oke. Saya kasih besar sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa, ini kan sudut siku-siku ya. Kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Jadi dari sini itu kita akan dapat Y kuadrat ditambah X kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Nah, terus sekarang kita coba membagi ini dengan R kuadrat. Jadi kita bagi semuanya dengan R kuadrat. Apa yang terjadi? Maka ini akan jadi Y kuadrat per R kuadrat. Terus yang sebelahnya jadi X kuadrat per R kuadrat. Nah, ini sama-sama ya, R kuadrat per R kuadrat berarti sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa sedikit otak-atik ya. Saya coba otak-atik sedikit, ini nanti jadinya Y per R, ini pangkat 2. Tambah ini X per R, pangkat 2. Ini juga sama dengan 1. Nah, di sini kita tahu kan kalau sin itu sama dengan Y per R. Berarti ini nanti jadinya sin kuadrat, karena sin sudutnya A ya. Berarti sin kuadrat alfa. Terus yang sebelahnya X per R itu kan sama dengan cos ya. Berarti nanti jadinya tambah cos kuadrat alfa. Ini sama dengan 1. Oke, kita sudah dapat identitas trigonometri yang pertama ini ya. Oke, saya pindahkan dulu ini, saya tulis di atas. Ini ada identitas yang pertama. Sekarang, bagaimana kalau misalkan sin kuadrat alfa dan cos kuadrat alfa sama dengan 1 ini semuanya saya bagi dengan cos. Apa yang terjadi? Maka dia akan terjadi seperti ini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini kita bagi semuanya, ini kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Jangan sin dulu deh. Kita bagi dengan cos dulu. Cos kuadrat alfa. Apa yang terjadi? Maka ini akan menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Terus yang sebelahnya ini cos per cos. Cos per cos itu nanti jadinya ya, saya tulis dulu ya. Cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Yang sebelahnya menjadi 1 per cos kuadrat alfa. Nah, ini nanti sin per cos, ini nanti jadinya apa? Jadinya tan ya. Ini jadinya tan kuadrat alfa. Ditambah ini cos per cos, ini 1 ya, habis. Jadi 1. Sama dengan sepercos kuadrat. Nah, kita cek dulu, sepercos itu apa? Di sini, nih kita lihat, sepercos itu ternyata sama dengan sekan. Berarti ini nanti jadinya sekan kuadrat alfa. Nah, di sini kita dapat lagi yang baru. Tunggu, ini saya geser ke bawah dulu. Oke.
Terus yang ini saya kasih naik ke atas. Ini tadi kita bagi dengan cos. Bagaimana kalau kita bagi dengan sin? Bagi sin kuadrat alfa. Apa yang terjadi? Makanya nanti jadinya sin kuadrat alfa. Di sini juga ada sin kuadrat alfa. Oh, tidak kelihatan. Saya kasih warna putih saja. Sin kuadrat alfa. Di sini juga sin kuadrat alfa. Nah, sini sin kuadrat per sin kuadrat sama ya. Berarti ini jadinya nanti 1 tambah. Ini cos kuadrat per sin kuadrat. Ini sama saja dengan kebalikannya tan. Sepertan ya. Nah, kebalikannya tan apa? Ini kita lihat. Sepertan itu sama dengan kotangan. Berarti di sini jadinya kotangan kuadrat alfa ya. Atau sama dengan, nah, sepersin. Sepersin itu apa? Di sini sepersin itu ternyata sama dengan kosekan kuadrat alfa. Berarti ini jadinya kosekan kuadrat alfa. Ini identitas trigonometri yang baru. Nah, berarti sekarang kita sudah punya 3 identitas trigonometri. Oke, jadi kita sudah punya beberapa identitas trigonometri, mulai dari kebalikan dan ketiga ketiga informasi ini. Nah, saya berikan tambahan lagi. Nah, di sini biasa kita juga menggunakan beberapa konsep aljabar. Contohnya misalnya gini. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama saja dengan ini A tambah B dikali A kurang B. Ini untuk A kuadrat B kuadrat. Bagaimana kalau misalkan dia berpangkat 4? A berpangkat 4 dikurangi B berpangkat 4. Ini nanti sama dengan, ini bisa dibuat menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat terus dikali A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini juga bisa kita per ini lagi, kita bisa buat lagi menjadi sama seperti di atas, A ditambah B dikali A kurang B. Jadi ini bisa dua bentuk ya, A kuadrat tambah B kuadrat. Saya berikan tips ke kalian untuk mengerjakan soal-soal identitas trigonometri. Ketika kamu mengerjakan, pintar-pintarlah melihat identitas-identitas mana yang akan kita pakai. Kemudian apakah kita harus melakukan manipulasi aljabar atau tidak. Nah, jadi berhasil atau tidaknya itu tergantung dari kejelian kalian melihat ini ya. Dan jangan hanya terpatok pada ini ya. Jangan hanya terpatok pada bentuk yang ada sekarang. Karena bentuk yang ada ini bisa diubah-ubah. Contoh ini sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Itu bisa kita otak-atik ya. Itu bisa berubah-ubah. Jadi nanti bukan hanya begini. Misalkan ini sin kuadrat, saya pakai huruf X ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini bisa berubah-ubah menjadi gini misalkan. Sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Atau bisa juga menjadi cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Ini juga saya bisa otak-atik. Nanti jadinya kita pakai yang sama cos kuadrat X. Ini kalau saya pakai manipulasi seperti ini, kita pakai yang ini A kuadrat kurang B kuadrat, maka nanti jadinya 1 kurang sin X kali 1 ditambah sin X. Dan ini juga bisa diotak-atik, nanti jadinya gini. Cos kuadrat X per 1 kurang sin X itu sama dengan 1 ditambah sin X. Atau bisa jadi cos kuadrat X per 1 ditambah sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin X. Oh, ini udah pakai kuadrat ya, sorry. Udah pakai kuadrat. Ini jadinya sini sin X. Ini bisa diotak-atik seperti ini. Begitu juga dengan identitas yang lain. Contoh di sini ada tan kuadrat X alfa tambah 1. Jadi bisa juga seperti ini nih. Tan kuadrat X, saya kasih pakai X saja ya. Tambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Ini bisa berubah menjadi tan
kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X kurang 1. Tak bisa juga berubah menjadi sekan kuadrat X kurang tan kuadrat X sama dengan 1. Ini bisa juga seperti ini, ya. Nah, begitu juga yang di bawah ini. Nah, 1 ditambah kot ya. Kot tangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Ini juga bisa berubah menjadi kot tangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X kurang 1. Nah, ini juga bisa diotak-atik lagi, banyak bentuknya ya. Kosekan kuadrat X pakai yang ini. Pakai yang ini, itu jadinya nanti kurang 1. Pakai tambah dulu deh. Tambah 1. Ini tidak pakai kuadrat lagi ya. Sorry. Ulang dari awal saja. Nah, ini juga bisa berubah menjadi kosekan X tambah 1 kali kosekan X kurang 1. Ya. Jadi jangan hanya terpaku pada satu bentuk ini. Ternyata bentuknya itu bisa diubah-ubah. Dia bisa menyamar. Jadi tinggal pintar-pintarnya kalian untuk melihat yang mana yang dipakai. Ya. Biasanya itu ketahuan dari pangkatnya. Cukup lihat pangkatnya saja. Oh, kalau dia pangkat kuadrat, pasti pakai salah satu dari sini. Saya kira itu. Kita coba masuk ke contoh soal. Contoh soalnya masih saya ambil dari buku cetak kalian. Soalnya saya ambil dari buku cetak halaman 11 nomor 21. Nah, di sini soalnya begini. Sin kuadrat X dikali dalam kurung 1 tambah kuadrat X dan seterusnya. Ini kita mau buktikan dia sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan pembuktian dari kanan ke kiri atau boleh dari kiri ke kanan. Tapi karena di sini kalau kita mulai dari kanan, kita mulai dari 2 kan kalau ke sebelah agak aneh. Jadi kita mulai dari kiri ke kanan. Nah, tipsnya gini. Kalian usahakan ya, ini bentuk-bentuk ini dengan bantuan identitas trigonometri ini kita coba buktikan bahwa ini sama dengan di sebelahnya atau sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, di sini saya punya 1 ditambah kot kuadrat X. Nah, di sini kalau saya lihat ini familiar ya. Karena kalau dilihat di sini ada ternyata identitas trigonometri yang bentuknya sama dengan ini, yaitu 1 ditambah kot kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jadi nanti ini saya bisa ganti menjadi kosekan kuadrat alfa. Terus yang ini 1 ditambah tan kuadrat X itu ternyata ini sama dengan ini ya. Tan kuadrat tambah 1. Ini kan terbalik saja. Jadi dia sama dengan sekan kuadrat alfa. Jadi kalau saya buat nanti jadinya, nah ini nanti jadi sin kuadrat alfa dikali, nah yang ini tadi jadinya kosekan ya. Jadi kosekan kuadrat alfa. Terus ditambah cos kuadrat alfa tetap. Nah, bukan alfa ya, sorry. Nah, ini nanti jadinya gini. Ini nanti jadinya sin kuadrat X itu kali ini berubah menjadi, ini di sini alfa ya, tapi di sini pakai X. Jadi nanti jadinya kosekan kuadrat X. Dan ditambah ini cos kuadrat X tetap. Cos kuadrat X. Dan ini 1 tan kuadrat X. Ini ternyata sama dengan sekan X. Jadi dia sama dengan sekan kuadrat X. Nah, ini kita lihat lagi, ternyata ini kosekan itu sama saja dengan nih. Kosekan itu ternyata sama dengan sepersin. Dan sekan itu sama saja dengan, kita lihat di sini sekan itu sama dengan seperkos. Berarti ini saya bisa ubah menjadi sin kuadrat X kali seper sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikali ini berubah menjadi seper cos kuadrat X. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ini sudah jadi mudah ya. Ini ternyata saling habis. Nah, berarti ini jadinya tinggal ini jadi 1 tambah 1 atau sama dengan 2. Ini ternyata sama. Terbukti bahwa dia sama dengan 2. Nah,
Soal selanjutnya masih dari buku cetak kalian di halaman 11 nomor 34. Nah, di sini soalnya sin A per 1 ditambah cos A sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Jadi kita bisa buktikan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Saya akan buktikan dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan ya. Nah, caranya gini. Saya mulai dari sin A per 1 ditambah cos A. Nah, kalau saya lihat di sini, saya tidak menemukan yang mirip-mirip dengan ini. Nah, kalau saya tidak menemukan yang mirip-mirip dengan ini, saya bisa menggunakan sedikit manipulatif, ya, manipulasi aljabar. Saya bisa kali dia, nih, saya coba kali dengan, nih, saya coba sedikit pakai unsur yang ini ya. Oke, saya coba kali dengan 1 dikurang cos alfa per 1 dikurang cos alfa. Kenapa? Kenapa saya kali ini? Ini saya kali dengan ini, sekawannya. 1 ditambah cos alfa dikali 1 dikurang cos alfa. Nanti akibatnya akan jadi seperti ini. Sin A dikali dalam kurung 1 dikurang cos alfa tetap. Nah, yang di bawah itu menjadi apa? Dia nanti jadinya gini. Ini kan sama dengan ini ya. Jadi kalau dikalikan nanti jadinya kuadrat-kuadrat. Maka jadinya 1 kuadrat tetap 1 dikurang cos kuadrat alfa. Cos kuadrat A ya, sorry. Nah, ini kalau kita lihat, ini ternyata bisa didapat dari mana? Dari sini nih. Nih. Ini kalau saya otak-atik nanti jadinya apa? Sin kuadrat alfa. Ini cosnya saya pindahkan ke sebelah. Itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Ini yang saya pakai ke sini. Maka nanti jadinya apa? Sin alfa, sin A kali 1 dikurang cos A per, ini saya ubah menjadi apa? Sin kuadrat A. Nah, di atas ada sin, di bawah ada sin, berarti saya bisa coret. Ini saya coret, ini juga saya coret. Berarti pangkatnya tinggal 1 ya. Berarti nanti jadinya apa? Sama dengan, warna putih ya. Di ini sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Nah, ini sudah sama dengan yang di atas ini ya. Jadi sudah terbukti. Soal selanjutnya masih dari buku cetak. Saya ambil dari nomor 29. Halamannya masih tetap sama ya. Soalnya seperti ini. Cos kuadrat A kurang sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang tan kuadrat A per 1 ditambah tan kuadrat A. Nah, ini bisa pembuktiannya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, tadi kan saya sudah dari kiri ke kanan. Saya sekarang coba dari kanan ke kiri. Oke. Jadi saya mulainya gini. Saya mulai dari 1 dikurang tan kuadrat A per 1 ditambah tan kuadrat A. Nah, kalau saya lihat di sini, nah, saya perhatikan ternyata ada yang mirip-mirip nih. Identitas trigonometri yang mirip itu yang ini ya. Ini kan bisa dibalik ya. 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekant kuadrat alfa. Berarti yang ini yang diketahui ini saya bisa ubah menjadi 1 dikurang tan kuadrat A per apa tuh di situ? Sekant kuadrat. Nah, berarti sini jadinya sekant kuadrat A. Nah, terus bagaimana? Nah, ini saya bisa ubah menjadi, ini sama dengan 1 dikurang tan kuadrat A dikali 1 per sekant kuadrat A. Ini saya tinggal keluarkan ya. Nanti jadinya seperti ini. Oh, ini dalam kurung, ini dalam kurung ya. Nah, sekarang kita cek sepersekan. Sepersekan itu ada ya. Ini sepersekan itu sama dengan cos X. Berarti nanti jadinya ini kita bisa ubah menjadi 1 dikurang. Nah, ini juga saya ubah dulu ya. Tan itu kan sama saja dengan sin per cos. Jadi, nah ini harus saya tambahkan dulu. Tan A itu sama dengan sin A per cos A.
Nah, berarti ini nanti berubah menjadi sin A per cos A dikali sepersekannya tadi berubah ya menjadi cos kuadrat A. Oh ini kuadrat ya, sorry saya lupa ada kuadratnya. Nah sekarang kita kalikan masuk, kalau kita kalikan masuk ini nanti jadinya apa? Cos kuadrat A kali 1 jadinya cos kuadrat A dikurang. Ini kalau saya kalikan masuk, nah jadinya apa? Ini nanti cos dengan cosnya mati, berarti tinggal apa? Tinggal sin kuadrat A. Sekarang sudah terbukti kalau nih apa identitas yang di atas ternyata memang betul. Ya. Itu untuk soal, kita coba ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Ini masih dari buku cetak halaman 11 nomor 28. Nah, di sini soalnya 1 dikurang sin pangkat 4x sama dengan cos kuadrat x dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini dia berpangkat 4, saya coba buktikan dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini mirip-mirip bentuknya dengan ini ya. Nih, berarti ini yang kita pakai nanti. Nah, ini satunya kan bisa jadi 1 pangkat 4 ya. Berarti nanti jadinya 1 dikurang sin pangkat 4x itu sama dengan kita pecah, nanti dia jadinya 1 ditambah, oh saya kasih pisah saja ya supaya langsung kelihatan. 1 dikurang sin, sorry, 1 dikurang sin pangkat 2x dikali 1 ditambah sin kuadrat x. Nah, kalau kita lihat di sini yang bisa kita otak-atik, nah ini karena sin berpangkat 2, ya ini kita bisa pakai di sin yang berpangkat 2. Jadi kita coba pakai ini. Nah, di sini 1 dikurang sin. Jadi kalau saya pindahkan sinnya ke sebelah nanti jadinya cos kuadrat. Ini kalau kita pakai alfa ya. Cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Berarti ini saya bisa ubah menjadi cos kuadrat kuadrat x ya kali 1 ditambah sin kuadrat x. Nah, ternyata terbukti kalau 1 dikurang sin pangkat 4x itu sama dengan cos kuadrat x kali 1 ditambah sin kuadrat x. Nah, contoh soal yang lain saya ambil dari buku cetak halaman 21 nomor 2J. Di sini ada 1 per 1 tambah cos theta tambah 1 per 1 kurang cos theta itu sama dengan 2 kosekan kuadrat theta. Ini maksudnya bagaimana? Kita coba cek dulu ya. Saya mau buktikan dari kiri ke kanan. Nah, caranya begini. Di sini kalau saya perhatikan, saya tidak menemukan di sini ya yang pakai cos karena di sini semua pakai kuadrat. Nah, tapi saya bisa melakukan otak-atik ya. Saya bisa otak-atik ini atau saya bisa langsung kerjakan secara manual kali silang boleh. Atau saya buat cara seperti ini. Saya kalikan dengan sekawannya. Contoh kayak gini. 1 ditambah cos theta, ini cos theta ya. Ini saya kali dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah 1 dikurang cos theta per 1 dikurang cos theta. Tujuannya supaya nanti bisa keluar pangkat 2. Ya, sebelahnya juga sama. 1 dikurang 1 per di sebelahnya juga sama. 1 per 1 kurang cos theta. Itu saya kali karena di sini negatif, berarti sekawannya adalah positif. Ini harus dalam kurung tadi ya. Oke. Sekawannya adalah positif. 1 ditambah cos theta per 1 ditambah cos theta. Nah, apa jadinya? Ini kalau saya kali, nanti jadinya adalah 1. Saya mulai kali dari yang atas dulu ya. Ini nanti 1 kali 1 kurang cos, jadinya 1 kurang cos theta. Nah, yang di bawah ini nanti jadinya, karena dia berlainan tanda, jadi dia bisa terjadi seperti ini. Dia bisa terbentuk seperti ini ya. Ini tandanya berbeda, nah kan nanti jadinya kuadrat kurang kuadrat. Berarti 1 kuadrat 1 kurang cos kuadrat theta. Ini ditambah, ini tetap 1 ya. 1
kali 1 tambah cos theta berarti jadinya 1 tambah cos theta per, nah ini sama, itu jadinya 1 kurang cos kuadrat theta. Oke. Nah ini jadinya nanti saya lanjut ke samping, ini 1 kurang cos kuadrat theta itu nanti sama dengan nih, 1 kurang cos ini kalau saya balik ya, nanti jadinya sin kuadrat theta. Nanti jadinya ini 1 dikurang cos theta per sin kuadrat theta ditambah 1 tambah cos theta per sin kuadrat theta. Nah ini nanti jadinya apa? Ini nanti habis 1 dikurang 1 kurang cos theta, ini habis dengan ini ya, karena penyebutnya sama. Nah terus yang di atas itu jadinya 1 tambah 1 jadinya 2, jadi 2 X, jadi nanti jadinya 2 per sin kuadrat theta atau sama dengan 2 kali, nah sepersin di sini, sepersin mana ini ya, sepersin itu ternyata sama dengan kosekan X ya, kosekan ya, jadi nanti jadinya di sini kosekan karena tandanya theta berarti kosekan theta pakai kuadrat. Jadi terbukti kalau nah identitas ini ternyata benar. Oke.